Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan mengulas tentang soal-soal dan pembahasan polinomial pada bagian pertama dalam seri Matematika kelas 11 IPA. Langsung saja ya. Contoh pertama, di sini ada beberapa ekspresi matematika, ya kita akan kategorikan apakah polinomial atau bukan polinomial. Ingat ya, syarat sebuah polinomial adalah variabelnya berpangkat bilangan bulat, ya, dan bilangan bulatnya tidak boleh bilangan bulat negatif. Kemudian dia harus menggunakan operasi-operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, kalau fungsi trigonometri, fungsi ataupun di dalam bentuk logaritma tidak bisa tergolong suatu polinomial ya. Oke, untuk ekspresi pertama, 3x pangkat 20 kurang 3x kuadrat tambah x pangkat 3 kurang 2. Ya, dia merupakan polinomial karena di sini variabelnya adalah pangkat 20, pangkat 2, ya, dan pangkat 1. Oke, jadi dia merupakan polinomial. Kemudian di ekspresi kedua ini bukan sebuah polinomial. Kenapa? Karena ada x pangkat setengah. Jadi akar x itu nama lainnya adalah x pangkat setengah. Oke. Sekarang ekspresi ketiga, x kuadrat tambah x cos x ya. Nah, bentuk ini dia bukan merupakan suatu polinomial. Kenapa? Jadi yang bikin bukan tadi di ekspresi kedua adalah akar x ya. Kalau di ekspresi ketiga yang bikin dia bukan tergolong suatu polinomial adalah ini, cos x. Variabelnya ada di dalam suatu fungsi trigonometri. Jadi bentuk ekspresi matematika ini tidak tergolong suatu polinomial. Oke. Ekspresi ketiga ini juga bukan merupakan suatu polinomial. Kenapa? Karena ada bentuk ini, 2 per x kuadrat. Per x kuadrat itu sebenarnya bisa menjadi x pangkat min 2. Jadi pangkat negatif. Pangkat negatif itu tidak diperbolehkan dalam suatu polinomial ya. Ekspresi kelima ya di sini. Ini merupakan polinomial. Karena kita fokus saja pada variabelnya. Kita fokus pada variabelnya ini x pangkat 4 ya. Kemudian di suku kedua x pangkat 3. Ya, cos pi per 3 di depan ini nggak ngaruh ya. Kemudian di sini ada variabel x. Ya, tangan 60 derajat ini nggak ngaruh ya, karena tangan 60 derajat itu bisa jadi angka. Ya, cos pi per 3 juga bisa jadi angka. Jadi ini merupakan polinomial. Kemudian ekspresi terakhir itu juga merupakan sebuah polinomial. Kenapa sih dia merupakan suatu polinomial? Karena dia bisa disederhanakan ya, menjadi masing-masing pembilangnya, masing-masing suku pada pembilang dibagi dengan 7x kuadrat. Sehingga menjadi 4/7 x pangkat 10 dikurang 3/7 x dikurang 8/7. Jadi di sini kita lihat ekspresi variabelnya ya, variabelnya berpangkat bulat dan bulat positif ya, tidak ada yang negatif. Maka dia tergolong polinomial. Soal nomor 2. Contoh soal ya. Tuliskan derajat dan suku-suku pada bentuk aljabar 2x tambah 3x pangkat 5 kurang 5x kuadrat tambah 4 kurang 7x pangkat 4 dalam urutan turun. Jadi pertama-tama kita orderin dulu ya. Jadi kita urutin dulu. Kalau turun berarti dari yang variabel tertinggi pangkatnya, yaitu 3x pangkat 5 dikurang 7x pangkat 4, kemudian dikurang 5x kuadrat, lalu tambah 2x tambah 4. Ingat ya, setiap tanda-tanda plus min ini mengikuti suku di belakangnya, mengikuti suku yang di belakangnya. Jadi kalau seperti ini 7x pangkat 4, berarti negatifnya juga ikut ya ketika dia dipindah ke depan. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan derajat-derajatnya.
Oh, derajatnya saja. Derajat itu adalah pangkat tertinggi dalam variabel suatu polinomial. Jadi di sini ada pangkat 5, pangkat 4, pangkat 2. Nah, derajat itu adalah yang tertinggi. Berarti di sini derajatnya 5. Polinomial itu berderajat 5. Oke. Sekarang kita akan menuliskan suku-sukunya. Suku-suku yang terdapat dalam polinomial ini adalah 3x pangkat 5, kemudian ada min 7x pangkat 4, kemudian ada min 5x kuadrat, lalu ada 2x, dan ada 4. Jadi ada 5 suku seluruhnya. Contoh ketiga, berapakah koefisien variabel x berpangkat 3 dari suku banyak x kurang 2 pangkat 2 kali 2x kurang 1? Nah, untuk menemukan koefisien variabel x pangkat 3, berarti polinomial ini kita harus jabarkan. Kita harus jabarkan dengan kita kalikan ya. Jadi x kurang 2 kuadratnya kita cari ya. X kurang 2 kuadrat dikali 2x kurang 1. Ini x kurang 2 kuadrat hasilnya adalah x kuadrat kurang 4x tambah 4 dikali 2x kurang 1. Dapat dari mana yang depan ini? Saya menggunakan rumus seperti ini. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Atau kalau nggak mau menggunakan rumus bisa juga X kurang 2 kali X kurang 2 lalu kalian pakai sifat distributif ya. Dikali-kalikan ke dalam. Nah, kalau yang ini kita juga harus menggunakan sifat distributif. Jadi kita kali-kalikan ke dalam ya. Kita kali-kalikan seperti ini. Jadi x kuadrat dikali dengan 2x, lalu x kuadrat dikali dengan min 1, lalu min 4x dikali 2x, nanti min 4x dikali min 1, 4 dikali 2x, 4 dikali min 1. Jadi seluruh sukunya dikalikan antar faktor yang ada. Sehingga menghasilkan ini, hasil perkaliannya adalah x kuadrat kali 2x, 2x pangkat 3 ya, x kuadrat kali min 1 min x kuadrat, min 4x kali 2x min 8x kuadrat, min 4x kali min 1 plus 4x min 4, plus 4 ya sekarang, plus 4 kali 2x plus 8x plus 4 kali min 1 min 4. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat ditambah 12x kurang 4. Kenapa bisa jadi kayak begini? Karena kita menyederhanakan bentuk-bentuk atau suku-suku yang sejenis. Kayak x kuadrat ini, x kuadrat itu dapat dijadikan 1 ya. Jadi min 1 dikurang 8 langsung dikerjakan jadi min 9. Kemudian 4x tambah 8x bisa digabung ya, bisa disederhanakan menjadi 4 tambah 8, 12x. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat berapakah koefisien variabel x berpangkat 3? Berapakah koefisiennya? Jawabannya adalah ini ya, 2. Nah, sebenarnya tadi pada bagian yang atas ini kita sudah bisa dapat juga ya di bagian sini tanpa harus menyelesaikan yang belakangnya. Jadi kita bisa langsung dapat. Kalau dia pertanyaannya adalah variabel x pangkat 3. Tapi kalau misalkan mau mencari yang x pangkat 2, yang x gitu ya, kita harus menjabarkan secara lengkap. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikut. Contoh 4. Ini ada pengurangan polinomial. Pengurangan polinomial caranya kita harus pakai kurung untuk polinomial yang di belakang. Ya. Karena kalau tidak pakai kurung, maka nanti yang akan dikurangkan adalah suku pertamanya saja. Jadi kita harus pakai kurung ya, untuk soal seperti ini ya. Oke, kita buka kurungnya menjadi min x pangkat 3 tambah 4x kurang 2 ditambah x pangkat 3 ya, karena minus kali minus. Kemudian minus kali plus menjadi minus 5x kuadrat. Kemudian minus kali minus lagi jadi plus 2x, minus kali plus adalah minus 3. Kemudian kita sederhanakan kembali, kita lihat yang sejenis-sejenis. Minus x pangkat 3 kita dekatkan dengan plus x pangkat 3.
Ya, kemudian disusul dengan negatif 5x kuadrat. Ini tanda negatifnya ikut ya dengan 5x kuadrat. Kemudian disusul dengan 4x, lalu plus 2x. Jadi yang sejenis kita dekat-dekatkan. Lalu ada min 2 dan min 3. Nah, min x pangkat 3 ditambah x pangkat 3, ini hasilnya 0. Kemudian min 5x kuadratnya bisa ditulis. Kemudian 4x tambah 2x dapat disederhanakan menjadi 6x. Min 2 kurang 3 ini bisa jadi min 5. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh kelima ya. Di sini kita harus tentukan nilai A dan B. Jadi ada nilai yang tidak diketahui, yaitu A dan B. Dari pernyataan ini. Pernyataan ini perhatikan, kita di sini melihat ada tanda strip-strip 3 ini maksudnya tanda kesamaan. Apa artinya? Artinya yang di ruas kiri itu harus sama identik dengan yang di sebelah kanan. Koefisiennya, ya, variabelnya harus sama semua bentuknya dengan di sebelah kanan. Kiri dan kanan ini harus identik sama. Oke. Jadi di sebelah kiri ini kita harus bawa ke bentuk sebelah kanan. Kalau mau cari nilai A dan B ini ya. Dengan cara kita memanfaatkan perkalian polinomial. Jadi kita kalikan secara distributif ya. X kuadrat kali AX hasilnya adalah AX pangkat 3. X kuadrat kali B hasilnya BX kuadrat. 4 kali AX hasilnya 4AX. 4 kali B hasilnya 4B. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung samakan koefisiennya. Jadi di sini ada koefisien X pangkat 3. Ya. Jadi ini adalah sama dengan 2. Kemudian di sini ada koefisien plus B. Kita harus samakan dengan koefisiennya X kuadrat, yaitu 3. Jadi B di sini adalah min 3. Kemudian di sini juga plus 4A sama dengan koefisiennya X. Ini 8 ya. 4B sama dengan min 12. Jadi ada 4 persamaan yang bisa terbentuk, tapi cukup 2 persamaan yang di depan saja sudah boleh ya menjawab nilai A dan B-nya. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai A dan B itu adalah 2 dan min 3. Kita mulai lagi yang contoh berikutnya. Contoh ke-6. Agak panjang ini ya, saya sengaja beri supaya lebih menantang soalnya. Diberikan kesamaan suku banyak di bawah ini. Ada ruas kiri yang begitu panjang, lalu disamakan dengan ruas kanan 6x kurang 10. Pertanyaannya adalah tentukan nilai-nilai dari A, B, dan C. Maka yang kiri ini kita harus sederhanakan dulu ya. Kita jabarkan, pertama-tama kita jabarkan, habis itu kita sederhanakan. Ya. Ini perkalian A kali X kurang 3 kali X kurang 1 dapat kita kalikan dulu yang kedua dan ketiga ini ya. Baru nanti terakhir dikali A. Sehingga dia menjadi X kuadrat. Ya. Ini hasil perkaliannya saja langsung saya tulis ya. Jadi min 4x tambah 3. Ditambah B, ini juga hasil perkaliannya saya langsung tulis, yaitu x kuadrat min 1 ditambah C. Ini hasil perkaliannya adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, kita buka jadi AX kuadrat kurang 4AX tambah 3A tambah B X kuadrat kurang B. Kemudian yang di sini jadi CX kuadrat kurang 2CX kurang 3C. Selanjutnya kita kelompok-kelompokkan yang X kuadrat ya. Yang X kuadrat ada A, ada B, dan ada C. Selanjutnya untuk yang X ada min 4A dengan min 2C. Untuk yang konstanta dia ada 3, yaitu 3A, min B, sama min 3C yang tidak ada X-nya ya. Nah,
Dari sini, dari kesamaan yang sudah kita rapikan ini ya, kita memperoleh 3 buah persamaan baru, yaitu A tambah B tambah C adalah 0. Kenapa 0? Karena A tambah B tambah C adalah koefisien X kuadrat, sementara di ruas kanan ini tidak ada X kuadrat, artinya X kuadrat ini harus dibikin 0 supaya identik dengan yang kanan. Kemudian yang tengah, min 4A kurang 2C sama dengan 6. Kemudian yang terakhir 3A kurang B kurang 3C sama dengan min 10. Dari 3 buah persamaan ini dengan 3 variabel, nah kita sudah masuk di sistem persamaan linear 3 variabel dengan variabel A, B, dan C. Ya, caranya ya kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi ya. Dalam hal ini saya akan mengeliminasi persamaan pertama dan ketiga. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 0, saya mau pasangkan dengan 3A kurang B kurang 3C sama dengan min 10. Di sini saya tambah supaya saya bisa hilangkan plus B dan min B. A ditambah 3A jadi 4A, C ditambah min 3C jadi min 2C sama dengan 0 tambah min 10 jadi min 10. Setelah itu, saya pasangkan lagi dengan persamaan kedua, yaitu min 4A kurang 2C sama dengan 6. Ya. Di sini saya menggunakan tambah ya. Kalau ditambah dia jadi hilangnya yang 4A. Min 2C ditambah min 2C, dia jadi min 4C. Min 10 ditambah 6, dia jadi min 4, sehingga didapat C-nya adalah min 4 dibagi min 4, 1. Nah, kita sudah dapat C sama dengan 1. Sekarang saya menggunakan cara substitusi. Saya mau dapatkan yang, kalau sudah dapat C sama dengan 1, saya bisa dapatkan yang A ya, dengan menggunakan persamaan kedua. Persamaan kedua adalah min 4A kurang 2C sama dengan 6. C-nya diisi 1, jadi min 2C adalah min 2. Oke. Kemudian min 2-nya kita pindah jadi 6 tambah 2. 6 tambah 2 adalah 8. Selanjutnya min 4A yang dipindah sehingga didapat 8 dibagi min 4 adalah min 2. Selanjutnya untuk mencari B, saya kerjakan di sini ya. Saya menggunakan persamaan pertama saja yang lebih mudah, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 0. A-nya adalah min 2, C-nya adalah 1. Sehingga didapat B sama dengan, dipindah ruas, 2 kurang 1, jadi B sama dengan 1. Nah, ini jawabannya ya, adik-adik. Jadi A-nya adalah min 2, B 1, dan C adalah 1. Baik, sampai di sini pembahasan kita kali ini untuk polinomial bagian pertama. Dan di sini saya sudah menyediakan beberapa latihan soal untuk adik-adik semua bisa mencoba di rumah. Ada 10 soal yang bisa kalian pakai untuk latihan. Nomor 1. Ini nomor 2. Tiga sampai 5. Ini nomor 6 sampai 8. Dan ini nomor 9 sampai 10. Cukup banyak kan yang bisa kalian coba di rumah. Jadi, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.